Kalau ibumu masih ada, Anda wajib membahagiakan ibumu terlebih dahulu sebelum kau membahagiakan istrimu. Catat itu. Nek jenengan ingin mendapatkan ridho dari Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin anakmu jadi anak soleh solehah, ingin rezekimu menjadi rezeki sebagaimana raja dan ratu. Kalau kau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini belum dikabulkan oleh Allah, ada satu yang belum kau lakukan. Apa? Ibumu belum kau bahagiakan. Dandani. Wong sakniki iki aneh kadang. Wong ibu isih urip malah tinggal merono, malah lebih cinta kepada istrinya daripada kepada ibunya. Iki aturannya sapa? Justru seorang istri itu akan bahagia hidupnya kalau suaminya bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau kau ingin suamimu kerjanya sukses, kalau kau ingin suamimu pangkatnya naik, kalau kau ingin suamimu karirnya bagus, maka berikan waktu suamimu untuk membahagiakan ibunya terlebih dahulu. Pasti kamu akan bahagia hidupnya. Tapi kalau ada seorang menantu perempuan, ketika suaminya membahagiakan ibunya, dia marah, dia cemburu, selesai uripmu. Uripmu bakal berkah, enggak bakal hidupmu bakal bahagia. Kenapa? Karena seorang suami ketika masih memiliki ibu, dia masih wajib bakti kepada ibunya. Wajib itu hukumnya, enggak bisa ditawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk melakukan satu kebaikan dan tetap iman. Salah satunya baru saja kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Saudaraku, memang apa yang beliau sampaikan sungguh luar biasa, dan ini merupakan satu pelajaran yang harus kita ambil, khususnya bagi kaum Adam atau sampean adik-adik saya yang belum menikah dan juga yang sudah menikah. Apa yang beliau sampaikan jelas ini adalah satu ilmu buat kita. Saudaraku, satu hal yang kadang-kadang sangat-sangat sulit kita lakukan kalau semuanya ini kita tidak membarengi semuanya dengan iman, dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu hal perbuatan yang sangat-sangat sebenarnya mulia, yaitu berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, kalau tidak kita barengi semua hanya untuk menggapai ridha Allah, adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Namun kalau semuanya kita tekadkan untuk menggapai ridha Allah, kita tekadkan bahwasanya suatu saat kalau memang hari ini kita berbakti kepada orang tua, insya Allah suatu saat Allah akan membalasnya. Dan sesuai yang beliau sampaikan, karena penyesalan ini kadang-kadang, dan memang tidak terjadi di awal, namun di akhir, awake dhewe yang pada akhirnya menyesal dulur kalau sebelumnya kita tidak berbakti kepada orang tua, kita tidak bersemangat untuk melakukan suatu hal yang baik, berbalas budi kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita yang pada akhirnya sudah meninggal, yang terjadi hanyalah penyesalan utawa getun. Lapo biyen nalikane wong tuaku jek urip, aku hanya setengah-setengah. Kadangkala aku lupakan, karena saya hanya ingat istri dan anak-anak saya. Wong tuaku tak lalekno. Dan memang akhir zaman itu seperti ini, saudaraku. Banyak ketika kaum Adam seperti saya, wong lanang, nek wis nikah, yang pada akhirnya kita kadangkala sudah melupakan orang tua kita. Kita menganggap bahwasanya untuk hari ini ketika kita sudah menikah, kita hanya konsentrasi untuk keluarga kita, sedangkan berbakti kepada orang tua, birrul walidain, ini
seperti yang beliau sampaikan adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang anak. Mulane dulur ojo sampai getun guri, temen ojo sampai getun guri. Ini yang sudah pernah saya alami dan saya alami sekarang karena kedua orang tua saya sudah tidak ada. Hanya penyesalan. Kenapa dulu tidak semaksimal mungkin saya berbalas budi, memberikan sesuatu yang baik untuk orang tua, menyenangkan hati orang tua. Penyesalan di kemudian hari. Memang kalau kita benar-benar mau berbakti kepada orang tua, yang pada akhirnya insya Allah Allah akan membalas. Allah akan membalas. Dan salah satu syarat seperti yang beliau sampaikan tadi, ketika kita ingin mendapatkan anak yang solihin dan solehat, maka kita harus berbakti dulu kepada kedua orang tua. Namun saudaraku, banyak hal yang memang ketika saya melihat, ketika seseorang atau kaum Adam, wong lanang iki kalau sudah menikah, kepingin berbakti, memberikan sesuatu hal yang terbaik buat orang tua, kadang-kadang kita merasa ragu dan kadang-kadang takut terhadap istri kita, padahal kita mau berbakti kepada orang tua. Dan padahal ini adalah satu perintah dalam agama kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, karena ridha wa fi ridhal walidain, ridhane Gusti Allah kuwi saka ridhane wong tua. Begitu dulur ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan tadi ini memberikan manfaat kepada kita, jangan sampai terlambat. Artinya ketika orang tua kita sudah ada, masih ada, ketika orang tua panjenengan masih ada, semaksimal mungkin berbaktilah kepada orang tua, kepada ibu terutama. Jangan ketika kita sudah berkeluarga, kita hanya fokus ingat istri dan anak, orang tua kita lupakan. Dan itu nanti akan menimbulkan penyesalan yang mendalam buat kita ketika orang tua kita sudah tidak ada. Maka ketika kita akan mendapatkan dan menginginkan ridha Allah, maka kita raih ridho atau doa restu dari orang tua kita. Oke saudaraku, itu saja yang dapat saya sampaikan. Muga-muga manfaat khususnya kanggo aku dhewe dulur lan kanggo sampean semua pemirsa Tembelang TV. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.